Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class. Masih dengan saya, Ibu Debbie. Hi students, how are you today? Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. My students, today we will study about kompetensi dasar 3.9 dan 4.9 materi bahasa Inggris kelas 10 semester 2. Untuk kompetensi dasar 3.9 menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja, SMA, MA, atau MAK. Dan untuk kompetensi dasar 4.9 adalah menangkap makna terkait fungsi sosial dan unsur kebahasaan secara kontekstual lirik lagu terkait kehidupan remaja. Jadi untuk kompetensi dasar 3.9 dan 4.9 akan membahas mengenai song lyrics atau lirik lagu. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kita mempelajari kompetensi dasar 3.9 dan 4.9, yang pertama kita diharapkan mampu memahami fungsi sosial lirik lagu. Yang kedua, kita diharapkan memahami ciri kebahasaan lirik lagu. Yang ketiga, diharapkan mampu menganalisa makna sebuah lirik lagu. Yang keempat, menulis deskripsi pendek tentang makna sebuah lagu. Itu tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa kita capai setelah mempelajari kompetensi dasar 3.9 dan 4.9. Song lyrics, lirik lagu. Dalam song lyrics kali ini kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah definition atau pengertian. Yang kedua social function, fungsi sosial. Yang ketiga generic structure atau struktur teks. Yang keempat language features atau ciri kebahasaan. Kita mulai dari definition of song. A song is a single and often standalone work of music intended to be sung by the human voice with distinct and fixed pitches and patterns using sound and silence and a variety of forms that often include the repetition of section. Jadi, sebuah lagu adalah karya musik tunggal, a single work, karya musik tunggal, and often standalone, dan seringkali berdiri sendiri, yang dimaksudkan untuk dinyanyikan oleh suara manusia. Jadi, intended to be sung by the human voice, itu dimaksudkan untuk dinyanyikan oleh suara manusia with distinct and fixed pieces and patterns, dengan nada dan pola yang berbeda, dan tetap menggunakan sound and silent and variety of forms. Jadi tetap menggunakan suara dan keheningan serta berbagai bentuk yang seringkali mencakup repetition of section, pengulangan bagian. Saya ulangi lagi, a song is a single and often standalone work of music. Jadi lagu adalah karya musik tunggal dan seringkali berdiri sendiri, intended to be sang by the human voice, yang dimaksudkan untuk dinyanyikan oleh suara manusia with distinct and fixed pieces and patterns. Jadi dengan nada dan pola yang berbeda
dan tetap menggunakan sound and silence, suara dan keheningan, and a variety of forms, serta berbagai bentuk that often include the repetition, yang sering kali mencakup pengulangan of section bagian. Itu pengertian dari lagu. Sebuah karya musik tunggal dan seringkali berdiri sendiri yang dimaksudkan untuk dinyanyikan oleh suara manusia dengan nada dan pola yang berbeda dan tetap menggunakan suara dan keheningan serta berbagai bentuk yang seringkali mencakup pengulangan bagian. Adapun arti yang lain dari lagu. Song is a composition of tone or voice in sequence, combination, and temporal relation to produce a musical composition that has unity and continuity. Jadi lagu adalah susunan nada atau urutan suara, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan gubahan musik atau komposisi musik yang memiliki kesatuan dan kontinuitas. Sekali lagi, lagu adalah susunan nada, composition of tone itu susunan nada atau urutan suara, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan gubahan musik atau komposisi musik yang memiliki kesatuan dan kontinuitas. Itu pengertian lain dari song. Jadi kalau bisa ditarik kesimpulan bahwa song atau lagu itu merupakan susunan nada atau suara ya yang dinyanyikan oleh suara manusia. Yang dinyanyikan oleh suara manusia berupa kombinasi, juga merupakan satu kesatuan antara nada, kemudian dari suara manusia itu sendiri. Yang kedua adalah social function of songs, fungsi sosial dari sebuah lagu. Fungsi sosial adalah kegunaan atau fungsi keberadaan dari lagu tersebut dalam kehidupan di masyarakat. Yang pertama adalah to entertain the listeners, untuk menghibur para pendengar. Yang kedua, to teach moral value through the lyrics of the song, untuk mengajarkan nilai moral melalui lirik lagu. Mengajarkan nilai moral melalui lirik lagu. Yang ketiga, to provide a way of managing the relationship between our public and private emotional life, untuk menyediakan cara mengelola hubungan antara kehidupan emosional publik dan pribadi kita. Jadi ada hubungan emosional antara si penyanyi dan juga publik atau pendengar. Yang keempat adalah to express personal feeling and cultural values, untuk mengekspresikan perasaan pribadi seseorang dan nilai budaya. Yang kelima, to give someone to not only shares their emotions with others, but also to have an emotional connection that just can't be experienced in any other way. Jadi, fungsi sosial yang kelima dari lagu adalah untuk mengekspresikan, untuk memberikan seseorang
tidak hanya berbagi emosi dengan orang lain, tetapi juga memiliki hubungan emosional yang tidak dapat dialami dengan cara yang lain. Itu 5 fungsi sosial dari lagu. Yang pertama, menghibur pendengar. Yang kedua, mengajarkan pesan moral dari lirik lagu. Yang ketiga adalah mengelola hubungan emosional pribadi dengan publik atau pendengar. Yang keempat, untuk mengekspresikan perasaan pribadi dan nilai budaya. Kemudian yang kelima adalah tidak hanya untuk mengekspresikan perasaan dengan orang lain, tetapi juga memiliki hubungan emosional, yang artinya adalah mendapatkan pengalaman dengan cara yang berbeda dari pengalaman orang lain. Seperti itu. Selanjutnya adalah generic structure of the songs atau struktur teks dari lagu. Struktur teks dari lagu yang pertama ada intro. The introduction establishes melodic, harmonic, and or rhythmic related to the main body of song. Intro, kependekan dari introduction, adalah pengantar yang menetapkan melodi, harmoni, dan atau ritme yang terkait dengan bagian utama lagu. Jadi intro itu introduction atau pengantar yang menetapkan melodi, harmoni, dan atau ritme yang terkait dengan bagian utama lagu. Yang kedua ada verse. It is the section of song structure that tells the story. It is the section of the song structure that tells the story. Ini adalah bagian dari struktur lagu yang menceritakan kisah. Yang menceritakan kisah dari lagu itu di bagian yang kedua yang disebut verse. Yang ketiga, struktur teks dari lagu adalah chorus of refrain. A chorus is the summary of the song story. Jadi, sebuah chorus itu adalah ringkasan dari cerita lagu tersebut. Ringkasan dari cerita lagu tersebut. Selanjutnya ada break. A break is actually a brief rest or pause for the core melody within a song used to add further dimension and excitement. Jadi, a break itu sebenarnya adalah jeda atau istirahat. Jeda singkat. Ya, untuk melodi dalam sebuah lagu yang digunakan untuk menambah dimensi dan kegembiraan. Ya, jadi kalau kita dengar kata break dalam sebuah lagu, itu artinya adalah jeda singkat yang digunakan untuk menambah dimensi maupun kegembiraan. Selanjutnya ada bridge. Bridge, this is the part of the song that shifts. Bridge ini adalah bagian dari lagu yang shift, bergeser artinya adalah pergeseran. Bridge seperti jembatan. Next, outro or coda. This is the end of the road for the song. Ini adalah akhir dari perjalanan lagu tersebut. Jadi akhir dari lagu tersebut itu di bagian outro atau coda. Jadi itu tadi ada 6 struktur dari sebuah lagu. Yang pertama ada intro, yang kedua verse, yang ketiga chorus
of refrain, yang keempat break, kemudian yang kelima ada bridge, dan yang terakhir ada outro or coda. Selanjutnya adalah language features of the song. Ciri kebahasaan dari sebuah lagu. Ciri kebahasaan dari sebuah lagu. Yang pertama, lyrics are written in first, second, or third person given on the specific perspective you choose. Jadi lirik lagu ditulis dengan kata ganti orang pertama, kedua, atau orang ketiga pada perspektif spesifik yang Anda pilih. Jadi tergantung si pembuat lagu. Yang kedua adalah they use rhyming words. Mereka menggunakan kata-kata berima. Usually, songs use a familiar catchy tune and rhyme. Biasanya lagu menggunakan nada dan rima yang akrab dan menarik. Yang ketiga, they use alliteration. Mereka menggunakan aliterasi. Yang keempat, some songs use poetic devices such as figure of speech and imagery. Beberapa lagu menggunakan perangkat puitis seperti penggunaan kata kiasan maupun perumpamaan. Yang kelima, some songs use amusing wordplay and slang language. Jadi beberapa lagu menggunakan permainan kata dan bahasa gaul yang lucu. Slang language itu bahasa gaul. Oke, saya ulangi lagi. Untuk ciri kebahasaan dari sebuah lagu, di sini ada 5. Yang pertama, lirik ditulis dengan kata ganti, bisa orang pertama, kedua maupun orang ketiga, tergantung perspektif dari si pembuat lagu. Yang kedua, menggunakan kata-kata berima. Biasanya lagu menggunakan nada dan rima yang akrab dan menarik. Yang ketiga, menggunakan aliterasi. Aliterasi itu adalah penggunaan seperti kosakata dengan awalan huruf yang sama atau akhiran yang sama, kemudian suku kata jumlahnya sama, atau mungkin kalimat atau kata dimulai dengan konsonan yang sama. Misalnya seperti ini, ada kata a big bully beats a baby boy. Itu menggunakan konsonan yang sama untuk setiap katanya, yaitu menggunakan huruf B. A big bully beats a baby boy. Penggunaan huruf konsonan yang sama untuk setiap kata. Itu salah satu contoh penggunaan aliterasi. Yang keempat adalah menggunakan perangkat puitis seperti penggunaan kata kiasan maupun perumpamaan. Yang kelima, menggunakan permainan kata dan juga bahasa gaul. Itu ciri kebahasaan dari sebuah lagu. Selanjutnya, di sini saya mempunyai sebuah contoh dari lagu yang mungkin kalian pernah tahu, pernah dengar. Ini lagu lama ya, termasuk lagu lama, tapi bagus sekali untuk bisa dilihat liriknya. Berjudul Trouble is a Friend dari Lenka. Bisa dilihat di situ ada lirik lagu yang bisa dibaca, trouble will find you no matter where you go. No matter if you're fast, no matter if
you're slow. The eye of the storm and the cry in the morn. You're fine for a while, but then start to lose control. Jadi penggunaan seperti kata you go, slow, mourn, lose control, nah itu seperti mirip-mirip kan suaranya. Itu. He's there in the dark. He's there in my heart. He waits in the winds. He's got to play a part. Trouble is a friend. Yeah, trouble is a friend of mine. Oke, mari kita pelajari liriknya perlahan. Mulai dari baris pertama. Trouble will find you no matter where you go. Masalah akan menemukanmu kemanapun kamu pergi. No matter if you're fast, no matter if you're slow. Tidak peduli jika Anda cepat, tidak peduli jika Anda lambat. The eye of the storm and the cry in the morn. Mata badai dan tangisan di pagi hari. You're fine for a while but then start to lose control. Anda baik-baik saja untuk sementara waktu, tetapi kemudian mulai lepas kendali. He's there in the dark. Dia ada di dalam kegelapan. He's there in my heart. Dia ada di dalam hati saya. He waits in the winds. Dia menunggu dalam angin. He's got to play a part. Dia harus memainkan peran. Trouble is a friend. Masalah adalah seorang teman. Ya, trouble is a friend of mine. Ya, masalah adalah teman saya. Jadi, he is, ada kata he is, he waits. Itu dia laki-laki ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi di sini he is itu sebagai kata ganti masalah itu sendiri. Jadi memperlakukan seolah masalah itu adalah teman yang memang akan datang kapan saja. Selanjutnya adalah lanjutan dari lagu tadi ya. Trouble is a friend, but trouble is a fool. Masalah adalah teman, tetapi masalah juga adalah musuh. And no matter what I feed him, he always seems to grow. Dan tidak peduli apa yang saya beri, dia sepertinya selalu akan tumbuh. He sees what I see and he knows what I know. Dia melihat apa yang saya lihat dan dia tahu apa yang saya tahu. So don't forget as you ease on down the road. Jadi jangan lupa saat Anda mereda di jalan. So don't be alarmed if he takes you by the arm. Jadi jangan khawatir jika dia memegang tangan Anda. I won't let him win, but I'm a sucker for his charm. Saya tidak akan membiarkan dia menang, tapi saya bodoh karena pesonanya. Artinya adalah terkadang kita memiliki keinginan untuk tidak terlalu terpaku pada masalah, tapi terkadang kita terjerumus ke dalam masalah itu dan tidak bisa bangkit. Trouble is a friend. Masalah adalah teman. Ya, trouble is a friend of mine. Ya, masalah adalah teman saya. Oh, how I hate the way he makes me feel. Saya merasa benci cara dia membuat saya merasakan ini. And how I try to make him leave. I try. Oh, I try. Dan saya mencoba untuk meninggalkannya. Saya mencoba. Kira-kira itu terjemahan versi saya. Selanjutnya adalah dari lirik lagu yang sudah kita baca tadi. Mari kita lihat makna yang bisa kita petik ya.
atau inti dari lagu tersebut. Ya, di sini bisa dilihat bahwa makna dari lagu tersebut adalah hidup ini tidak lepas dari masalah. Masalah datang silih berganti. Tapi masih banyak orang yang menganggap masalah itu musuh. Dan lagu ini mengajak kita menjadikan masalah itu sebagai teman. Karena kita sulit membuat dunia tanpa masalah, maka cara pikir kita lah yang perlu dirubah dengan menganggap masalah sebagai teman yang hadir untuk hidup. Kira-kira seperti itu makna dari lagu Trouble is a Friend dari Lenka. Intinya adalah masalah itu akan tetap ada, akan tetap hadir dalam hidup kita. Masalah itu akan menjadi mudah diselesaikan atau tidak itu dikembalikan kepada sudut pandang orang yang memiliki masalah. Maka jangan selalu menganggapnya sebagai musuh, tapi menganggapnya sebagai teman, bahwa masalah itu adalah hal yang wajar dalam hidup dan harus dilewati, harus dicari solusinya. Itu saja penjelasan mengenai teori dari song lirik atau lirik lagu dan contohnya. Semoga bermanfaat. Thank you so much. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.